punya pertanyaan pribadi nih Abi ya. Kenapa juga di Muslim itu banyak mazhab ya kalau nggak salah ya, yang ininya kan agak terlalu banyak perbedaan gitu Abi. Perbedaan itu bukan perbedaan kontradiktif, tetapi perbedaan keragaman. Pernah bertanya, kenapa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab? Sehingga mungkin ditafsirkannya akan jadi berbeda-beda. Abi. Satu hal dulu. Dalam bahasa, orang yang paling dekat persahabatannya kepada umat Islam itu Anda tahu siapa? Orang Kristen. Oh. Ya. Kok bisa? Baca. Kok bisa? Kok bisa, Abi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini akan membahas tentang keraguan onat Islam, dan ini jawaban cerdas dari Prof. Quraisy Shihab. Ini jawaban ini pasti mau masuk logika kita semua teman-teman. Mari kita lihat sama-sama videonya teman-teman. Ya. Abi, saya punya pertanyaan pribadi nih Abi ya. Kenapa juga di Muslim itu banyak mazhab ya kalau nggak salah ya, yang ininya kan agak terlalu banyak perbedaan gitu Abi. Perbedaan itu bukan perbedaan kontradiktif, tetapi perbedaan keragaman. Oke. Saya ambil contoh. Bisa Anda pegang kepala Anda? Ya. Begitu di belakang. Depan Abi. Depan. Karena poninya takut rusak Abi kalau dia makan agak lama. Poninya takut rusak. Bagus. Kepala itu bisa kita katakan dari ujung rambut sini sampai ke belakang. Ya toh? Ya. Ketika Al-Quran berkata, dalam berwudu basuhlah kepala kamu. Ada yang berkata saya basuh depan. Sudah kepala kan? Sudah. Saya basuh belakang. Sudah kepala kan? Saya basuh semuanya. Boleh. Penafsiran. Itu mazhab seperti itu. Oke. Jadi perbedaan-perbedaan penafsiran yang kesemuanya bisa benar. Dan memberi kemudahan buat Anda. Kalau seandainya di tengah kepala Anda ada luka, ada ini, disuruh basuh, ya enggak usah basuh semuanya. Itu penafsiran. Waktu itu di season 2, Onel pernah bertanya, kenapa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab? Sehingga mungkin ditafsirkannya akan jadi berbeda-beda. Abi. Satu hal dulu. Dalam bahasa Indonesia, Anda bisa bedakan kalau saya berkata, you mau kemana? Siapa you ini? Laki atau perempuan? Bisa dua-duanya. Bahasa Arab bisa dibedakan atau tidak? Bisa. Jadi untuk kejelasan perlu ada bahasa yang jelas. Ya toh? Saya bisa tahu ini perintah buat perempuan atau ini perintah buat laki-laki dari susunan kata. Semakin kaya bahasa, semakin mudah dirumuskan apa maksudnya. Yang mana lebih kaya? Bahasa Jawa atau bahasa Indonesia? Bahasa Jawa bagi saya. Jauh lebih kaya bahasa Jawa dari bahasa Indonesia. Iya kan? Ya. Nah, apa bahasa yang paling kaya? Menurut aku orang Kristen bahasa Ibrani mungkin. Buka Google. Oke. Tanyakan apa bahasa yang paling kaya. Anda akan menemukan bahwa bahasa Arab itu berjumlah 12 juta kosakata. Saya sering ucapkan. Si A Kristen, ini Buddha, ini Hindu, ini Protestan, ini Katolik. Semua mau bertemu Tuhan. Semua diundang Tuhan kemari. Nah, ada yang benar-benar bertemu. Jalannya lempeng lurus ini. Ada yang jalan, sesat jalan, tapi sebenarnya dia mau ketemu. Itu kita ambil contoh, diundang makan. Datang jam 7 malam. Janjiannya. Ada yang sampai 6.45, oh welcome, silakan. Jam 7 makan. Ada yang sampai jam 9 malam. Onat itu kayaknya. Bukan. Sampai jam 9 malam. Iya. Kira-kira disambut dia atau tidak? Harusnya disambut. Kalau menurut saya disambut. Karena ini orang salah jalan.
Maksudnya mau kemari, tapi ada hambatan. Tuh, itu kamu yang ditunjuk sama Abi tadi. Ini orang salah jalan. Dan jangan menuduh orang salah jalan. Oh, Jangan menuduh. boleh. Karena dia bisa menuduh Anda juga salah jalan. Maka seharusnya hubungannya gimana? Nah, kalau di Quran begini, setelah Anda berdiskusi dan tidak menemukan jalan, tidak menemukan titik temu, ucapkan inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalin mubin. Kami atau kamu yang berada dalam petunjuk atau dalam kesesatan. Apa maksudnya? Boleh jadi saya yang benar, kamu yang salah. Boleh jadi kamu yang benar, saya yang salah. Boleh jadi kan? Ya, mungkin. Karena menentukan kebenaran agama untuk semua pihak di dunia ini mustahil. Anda percaya betul itu. Orang Kristen percaya bahwa apa yang diajarkan Islam itu salah, yang tidak mengakui Yesus sebagai anak Tuhan. Itu orang Kristen percaya kan? Iya, untuk orang Islam percaya, tapi di Islam Jadi tidak masuk. saya yang tidak percaya dianggap salah atau tidak? Salah dong. Salah. Ya. Betul? Saya juga begitu, itu salah. Tapi jangan persalahkan orang dalam kehidupan dunia ini. Ajaran toleransinya apa? Boleh jadi kamu yang benar, boleh jadi saya yang benar, boleh jadi kamu yang salah, boleh jadi saya yang salah. Kelak di hari kemudian Tuhan yang akan menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Anda tahu di Quran ada dikatakan orang yang paling dekat persahabatannya kepada umat Islam itu Anda tahu siapa? Orang Kristen. Oh. Ya. Kok bisa? Baca. Kok bisa? Kok bisa? La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddah alladzina qalu inna nasara. Kamu pasti akan menemukan orang yang paling besar permusuhannya kepada kamu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Dan yang paling dekat persahabatannya kepada orang-orang Islam adalah orang-orang yang berkata kami kaum Nasrani. Itu disebabkan karena mereka tidak angkuh. Itu disebabkan karena ada pendeta-pendeta yang mengajar mereka kasih. Nah, kenapa Yahudi yang paling keras persoalan ekonomi? Ya toh. Kenapa musyrik paling keras persoalan penyembahan berhala? Jadi bukan persoalan agama. Karena itu kalau bicara Yahudi, Al-Quran berkata, laisu sawa, tidak semua sama. Ada orang-orang yang taat, yang baik di kalangan orang-orang Yahudi. Tapi ada juga yang jahat. Ya. Bahkan kita sekarang bisa berkata, di semua penganut agama ada baik, ada buruk. Ada oknumnya. Oknumnya. Ya kan? Itulah jawaban cerdas dari Prof. Quraish Shihab, yang mana Onat itu sangat penasaran dan menanyakan bagaimana Islam itu banyak sekali perbedaan dan madhab-madhab. Maka dijawab lugas oleh Prof. Quraish Shihab, ya teman-teman, bahwasanya jangan pernah ragu dengan agama Islam itu sendiri ya teman-teman. Silakan berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.